Saya sangat menyayangkan teman-teman dari LIPI lah kok tiba-tiba nuduh saya telah merusak nama baik LIPI. Entah apa perilaku saya yang menjadikan teman-teman dari LIPI menilai saya yang seperti itu. Oke, saya ceritakan. Saya itu punya teman namanya Adia Nugraha, tinggal di Bandung. Kebetulan adiknya adalah periset di LIPI, namanya Fauzan. Dikenalkanlah saya oleh Bang Adia ini kepada Bang Fauzan. Ceritalah kami mengenai riset. Sampai akhirnya mereka bercerita bahwasanya mereka sedang meriset tandan kosong kelapa sawit untuk jadi bioetanol. Pertemuan itu kemudian berlanjut hingga saya diundang oleh beliau-beliau ke laboratorium LIPI untuk melihat proses riset beliau-beliau yang sedang berlangsung. Saya datang ke sana. Dan saya bahkan sempat sarankan, lupakan saja ini riset, ya kan, karena tidak ekonomis. Sah secara ilmu pengetahuan, tetapi tidak sah secara ilmu perekonomian karena terlalu mahal modalnya. Mending riset pakai eceng gondok aja, lebih murah, ya kan. Selulosanya lebih mudah terurai daripada tandan kosong kelapa sawit, nggak dapat harganya. Setelah berkunjung ke laboratorium tersebut, saya posting kunjungan tersebut di YouTube dengan judul Laboratorium LIPI, bukan Laboratorium Tamim Pardide ya, Laboratorium LIPI, karena saya tahu diri itu bukan lab saya, dan saya nggak butuh lab-lab begituan. Ya ampun, ngabisin duit. Saya lihat bagaimana tabung-tabung proses yang di sana, saya pusing lihat, ampun, miliar-miliaran begitu, bagi saya nggak butuh begitu. Pakai drum plastik bisa. Wah, makanya saya katakan lupakanlah nih, udahlah cari cara yang lain, mendingan eceng gondok lah, lebih gampang memproduksinya, lebih mudah, nanamnya gampang. Nah, berlanjutlah karena saya sayang sama saudara-saudara saya periset dari LIPI ini. Untuk mempermudah kinerja mereka, saya kenalkanlah mereka dengan sohib saya, sahabat saya. Memang dia pakar bioetanol, bukan lagi bioetanol, tapi biobutanol, pakar rekayasa mikroorganisme, namanya Yalun Arifin. Ketemulah kami diterima oleh Bapak Yalun Arifin tersebut di laboratorium Unsuria. Jadi tim LIPI ketika itu datang semua, ketemu di sana, ngomong-ngomong. Kemudian dengan hasil dari pembicaraan bersama itu, kebetulan ada Yayasan Pendanaan Internasional dari Amerika, MCIA, ingin membiayai kalau terjadi riset di antara kami. Maka ditindaklanjutilah dengan surat menyurat via email oleh Dr. Yalun. Dr. Yalun ketika itu sudah bersedia mengerahkan beberapa pakar-pakarnya untuk mendukung proses riset mengenai bahan bakar ini. Nah, saya punya tujuan cuma satu, supaya periset nasional gabung bareng. Ayo kita kerja jujur, nggak usah mau buat bahan bakar, nggak usah mahal-mahal, ngabisin duit. Ya kan, nggak butuh lulus SMA buat bahan bakar, gampang, pang. Nah, setelah itu saya menerima email dari Dr. Yalun, dan Dr. Yalun telah bersedia untuk mempercayakan beberapa proyek-proyek mengenai energi baru terbarukan dan free energi ini dengan bekerja sama dengan beberapa pakar yang ada di Unsuria. Nah, saya mengharapkan ini akan menjadi awal daripada suatu awal yang baik ketika para periset bertemu, riset bareng. Demi siapa? Demi merah putih, bro.
Demi negeri ini, demi Ibu Pertiwi, gua di mana-mana gua riset, gua kagak terima duit, gua nggak gila dibayar. Gua kagak minta. Enggak. Kalau mau riset bahan bakar, tuh anak. Saya tuh ngajarin anak SMA, nggak lulus SMA 1 minggu, udah bisa dia buat bahan bakar sendiri kok. Nggak pakai alat-alat canggih-canggih. Jadi saya tidak punya kepentingan untuk merusak nama baik LIPI dan kemudian dengan itu saya mendapatkan keuntungan pribadi karenanya. Aduh. Nah, berlanjutlah saya pertemukan periset-periset LIPI ini dengan pakar-pakar seperti saudaraku tercinta Dr. Insinyur Richard Klaproth, bertemu bersama di kantor saya waktu saya masih di Senayan berkantor. Saya waktu itu masih jadi direktur di PT Amanah Semesta Alam. Ada beberapa masukan dari Dr. Richard Klaproth mengenai teknologi metalurgi, ya kan? Dan kemudian berlanjut lagi, kata saya memasukkan beberapa sampel temuan saya, ada yang aditif. Kalau aditif itu beres, keluar hasilnya dari LIPI. Terakhir saya kasih sampel saya bahan bakar yang saya ciptakan, sampai sekarang nggak direspon sama LIPI. Begitu juga katanya LIPI ada program inkubasi apa begitu, ya. Tim kami dari Gapo Army Team of Research Gator mengajukan surat resmi dari Korem 044 Garuda Dempo agar bisa diterima untuk menjadi bagian daripada periset di luar LIPI di dalam program yang diapakan oleh si LIPI tersebut. Kami ajukan surat resmi, sampai sekarang nggak ditanggapi. Ya, sombong, LIPI merasa dirinya pinter. Ya, gubrak. Kita ajukan surat resmi loh dari Korem 044 Gapo untuk bekerja sama dengan LIPI, nggak ditanggapi. Saya ajukan resmi sampel bahan bakar saya untuk kemudian mereka identifikasi, ya kan, nggak juga ditanggapi, ya kan. Nah, terus di mana letak jalannya saya merusak nama baik LIPI ini? Pusing kita, bro, pusing banget, ya kan, entah apalah. Nah, setelah itu saya sampai dengan saat ini sebenarnya saya ingin supaya teman-teman itu periset-periset itu gabung gitu loh. Gak usah merasa diri paling pinter, gak usah merasa diri profesor. Apa itu gelar profesor? Ya ampun, gelar profesor itu loh. Ya ampun, saya mau dikasih gelar profesor dari 10 universitas pun gak mau saya. Ngapain? Gelarnya orang kafir. Gelarnya orang kafir. Tidak ada di muka bumi ini yang berhak menentukan saya, menilai saya selama dia belum bertahkim dengan hukum Allah. Gelar profesor, saya lebih senang dapat gelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Gelar profesor, gelar dari Amerika kafir, Cina kafir, Jepang kafir, Soviet kafir. Masalah kemampuan aku nggak kalah sama prof itu. Gua udah riset berkali-kali dengan beberapa prof dari Soviet, pakar-pakar dari Soviet, dari Korea Selatan, dari Korut, dari Jepang. Jadi aku nggak punya kepentingan sedikit pun dalam apa yang insya Allah yang Allah telah mampukan aku melakukannya, termasuk di situ melakukan riset ini riset itu, kemudian penemuan ini penemuan itu. Tidak punya kepentingan untuk ngembet namanya LIPI. Yang LIPI pun belum tentu bisa buat kok.
LIPI belum tentu bisa buat, bro. Ya kan? Yang buat reaktor pirolisis saja masih kebingungan. Aku sempat waktu itu saya kasih lihat, ini kalian kalau mau ini reaktor bawa bawa ke BPPT atau bawa ke LIPI. Nah ini untuk itu ada rencana kemarin salah satu dari periset LIPI katanya mau ngeriset ban bekas jadi bahan bakar. Nah itu baru mau diriset LIPI. Nah itu sudah kita lakukan. Nah, kalau mau tahu 1 hari 10 ton. Kita sudah melakukan hal yang seperti itu. Pabriknya ada di dekat Cibubur tuh apa namanya itu? Pokoknya dekat Cibubur lah itu, aku lupa tuh namanya itu. 10 ton. Nggak perlu orang LIPI nggarap gituan. Jadi orang LIPI ini jangan sok keren lah. Ngapain juga gua ngerusak nama baik LIPI? Amit-amit. Tanpa LIPI aku bisa bekerja kok. Aku tuh mendekatkan diri ke LIPI itu karena rasa cintaku supaya negeri ini bangkit dengan segenap teknologinya kok. LIPI itu kan cuma menang namanya doang. Karya-karya LIPI yang sudah memasyarakat sudah apa sih belum. Mau ngejual produknya aja kesulitan, LIPI di dalam negeri. Ya sudahlah, kalau seumpamanya teman-teman dari LIPI ini ingin sesuai dengan berita yang dikeluarkan oleh LIPI itu mau menyelesaikan masalah ini di jalur hukum positif, ya monggo. Emang gue pikirin, gue sama sekali nggak pernah gentar berhadapan dengan hukum positif, ya kan? Gue nggak beriman kepada hukum positif. Kalau mau berperkara dengan saya di persidangan, ayo monggo. Emang gue pikirin. Pusing gue. Yang posting laboratorium Tamim Pardede itu yang di YouTube itu bukan aku nggak ngerti orangnya mana. Itu ngambil dari postingan aku yang awal yang judulnya laboratorium LIPI, bro. Gue ngapain ngaku-ngaku punya laboratorium kayak itu? Gue nggak butuh laboratorium kayak gitu untuk melakukan risetku. Nggak butuh sampai, nggak butuh aku laboratorium. Kalau aku mau melakukan ya apa yang ada di sekitarku jadi. Udahlah. Habis pulsaku nanti ini. Mengklarifikasi ini masalah ini. Udah nanti kalau orang-orang LIPI mau kontak aku, kontak di 08 322 5 333 000. Si tampan dari Medan, Muhammad Tamim Pardede. Demikian, Tara, thank you.